Ada apa Bu Nurul? Kok saya lihat hari ini raut wajahnya tidak enak? Gini Bu, Iya. saya mau sharing sedikit. Saya perhatikan anak-anak murid ini makin lama seperti kurang bersemangat saat belajar. Minat belajarnya pun kurang. Kira-kira kenapa ya Bu? Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, sebenarnya apa tujuan Ibu ingin sharing pada saya, Bu? Saya ingin mencari solusi. Bagaimana cara meningkatkan semangat belajar anak dan supaya lebih tertarik dalam mata pelajaran tertentu atau semualah dalam pelajaran. Nah, kalau Ibu sudah menceritakan seperti itu, sekarang saya ingin tahu Bu, apa sebenarnya terjadi di lapangan sehingga pembelajaran tadi kurang kondusif? Saya perhatikan selama pembelajaran ini anak-anak itu kurang aktif, pasif, banyak diamnya. Kenapa Ibu? Oh, seperti itu ya Bu. Nah, selain itu Bu, apakah ada masalah lain Bu atau kendala lain? Mungkin karena efek pandemi anak-anak lebih sering main handphone, jadi fokusnya itu sudah ke HP saja pikirannya. Jadi buku pun mungkin kurang diperhatikan lagi. Sangat mengkhawatirkan ya Ibu. Nah, setelah kita identifikasi tadi Bu, apakah Ibu sudah menyadari usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, sudah saya lakukan lah kan Bu. Saya terapkan ice breaking, metode pelajaran yang udah menyenangkan. Memang sebagian ada yang tertarik, tapi masih banyak yang masih diam, tidak aktif, masih pasif. Seperti itu. Oh, selain itu Bu, apakah ada hal-hal lain Bu? Mungkin karena terlalu lama belajar dari rumah, anak-anak ini tidak mengenal gurunya. Oh, nah kalau kita sudah tahu permasalahannya seperti itu Bu, nah sekarang apakah ada rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang? Ada rencana saya, maksud saya ingin membuat grup diskusi atau grup kelompok dalam pelajaran ini supaya anak-anak ini yang diam bergabung dengan yang aktif nanti bisa ikut aktif dalam belajar. Wah, ternyata bagus sekali ya Bu. Tapi Bu, setelah Ibu merencanakan hal tersebut, saya ingin menggali sedikit ini Bu, apa sih sebenarnya kemampuan atau potensi yang Ibu miliki sehingga Ibu ingin melakukan hal tersebut. Tersebut tadi ini sangat bagus ya Bu. Nah, apa kira-kira kemampuan atau potensi yang Ibu miliki ke depannya untuk mewujudkan hal tersebut? Kemampuan saya bisa membawa anak-anak ini dalam belajar kelompok. Kelas itu lebih hidup mungkin saat belajar kelompok, dan saya pun bisa mengasihkan intermezzo, jadi kelas itu tetap enjoy dan tidak tegang gitu Bu selama pembelajaran. Anak-anak pun tidak bosan selama belajar gitu karena saya selingi dengan pelajaran yang lain gitu, ada cerita-cerita lain gitu Bu. Nah, setelah saya mendengarkan potensi Ibu tadi sangat bagus. Tadi kan Ibu sudah membuat rencana dan program untuk merealisasikan hal tersebut. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan di masa yang akan datang? Apakah Ibu bisa melakukannya sendiri atau Ibu memerlukan bantuan orang lain? Untuk merealisasikan hal tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya bisa datang tepat waktu, mencari metode pelajaran yang cocok dengan murid saya, lalu menerapkannya sehingga kelas ini lebih aktif ya Bu, lebih hidup mungkin. Jadi anak-anak ini pun bisa enjoy selama belajar. Saya mau seperti itu. Wah, bagus sekali itu ya. Nah, dalam melaksanakan hal ini Bu, apakah Ibu bisa sendiri atau Ibu memerlukan bantuan rekan-rekan guru yang lain? Tidak Bu, saya masih bisa sendiri karena murid ini juga tidak terlalu banyak. Jadi saya rasa saya masih mampu untuk sendiri. Tapi saya akan konfirmasi ke guru kelas untuk tentang siswa kita ini, bagaimana seharusnya, apakah bisa atau tidak saya terapkan ini kepada mereka.
Wah, ternyata ibu sudah menggali potensi ibu sendiri, ibu sudah bisa mencari solusi sendiri. Nah, bagaimana sekarang perasaan ibu? Saya lebih tenang karena bisa sharing. Saya juga dapat solusi dari pembicaraan ini, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Bu Nurul. Semoga sukses ya Bu Nurul. Amin.